Pernahkah ibu terbangun di malam hari, hanya karena rasa ingin pipis yang begitu mendesak, tapi saat mencoba bangun dari ranjang, justru semuanya sudah terlambat? Pipis keluar tanpa bisa ditahan. Atau mungkin, ibu pernah merasa malu saat tertawa bersama cucu, lalu tiba-tiba pipis bocor sedikit tanpa sadar? Jangan-jangan, ini bukan sekadar hal biasa karena usia, melainkan sinyal dari tubuh, bahwa ada sesuatu yang sedang melemah. Ya, banyak wanita usia 50 tahun ke atas mulai mengalami kondisi ini, tanpa tahu penyebab pastinya. Dan sayangnya, sebagian besar memilih diam, merasa malu, bahkan menutupinya dari keluarga. Padahal, ketidakmampuan menahan pipis bukan hanya masalah kenyamanan, tapi bisa jadi tanda awal penyakit serius, yang memengaruhi kualitas hidup ibu setiap hari. Kondisi ini disebut inkontinensia urin, dan menurut dokter ahli, ada 7 penyebab utama yang sangat umum terjadi pada wanita usia 50 hingga 70 tahun, dan sebagian besar tidak disadari. Mari kita kenalkan Bu Lastri, 63 tahun, seorang ibu rumah tangga dari Solo. Sejak pensiun, hidupnya terasa tenang. Tiap pagi ia menyapu halaman sambil menyapa tetangga, memasak menu sederhana, dan sesekali bermain dengan cucu. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, ia mulai menyadari ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Pipis datang lebih sering. Kadang tak sampai 20 menit dari terakhir ke kamar mandi, dorongan ingin buang air kecil datang lagi. Dan yang paling membuatnya sedih, tiba pipis keluar saat ia mengangkat cucian dari ember. Ya Allah, kok bisa keluar sendiri ya? Padahal saya nggak merasa mau pipis. Gumamnya. Ia mulai menghindari bepergian, menolak undangan arisan, dan memilih diam di rumah. Ia takut malu, jika kejadian itu terulang di tempat umum. Tapi yang tidak disadari Bu Lastri, adalah banyak wanita lain mengalami hal serupa, dan mereka sebenarnya bisa dibantu, asal tahu penyebabnya, dan tidak menunda untuk bertindak. Video ini akan membuka mata kita semua, bahwa kondisi seperti Bu Lastri, bukan akhir dari segalanya. Justru ini awal untuk mengenali tubuh, mengambil tindakan, dan menjaga harga diri kita di usia senja. Sebelum kita lanjut ke penjelasan medis dari dokter ahli, mengenai 7 penyebab utama wanita tidak bisa menahan pipis, di usia 50 hingga 70 tahun, kami ingin bertanya dulu, ibu berasal dari kota mana? Dan saat ini usia ibu berapa? Silahkan tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling menyemangati dan berbagi pengalaman satu sama lain. Jangan merasa sendiri, karena ribuan wanita seusia ibu di seluruh Indonesia sedang mengalami hal yang sama. Di video ini, kami akan membahas semuanya dengan bahasa yang mudah dimengerti, tanpa istilah medis yang bikin pusing, dan penuh solusi yang bisa langsung diterapkan di rumah. Jadi, pastikan tonton video ini sampai akhir ya Bu. Dan kalau ibu merasa konten ini bermanfaat, untuk diri sendiri, sahabat, atau keluarga, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video penting lainnya seputar kesehatan wanita usia lanjut. Karena di sini, kita saling bantu, saling dukung, dan bersama-sama hidup lebih sehat dan bahagia di usia senja. 1. Otot dasar panggul melemah. Ibu yang tercinta, pernahkah merasa pipis keluar sedikit saat batuk, bersin, atau tertawa, atau merasa ingin buang air kecil hanya karena berdiri dari duduk? Hal ini sangat sering terjadi, terutama setelah ibu memasuki usia 50 tahun. Tapi, apa penyebab utamanya? Jawabannya sederhana, tapi sering diabaikan. Otot dasar panggul yang mulai melemah. Otot-otot ini ibarat tali pengikat yang menahan kandung kemih, rahim, dan organ kewanitaan lainnya. Dulu, saat masih muda, otot ini kuat dan lentur. Tapi seiring waktu, seiring melahirkan, menopause, dan jarangnya olahraga, otot ini mulai kendur. Akibatnya, kandung kemih seperti ember bocor, sulit dikendalikan. Apalagi jika ibu tidak terbiasa melakukan senam panggul atau senam Kegel. Ini bukan salah ibu. Ini bukan aib. Ini adalah bagian dari perubahan tubuh wanita. Tapi jangan biarkan rasa malu menguasai. Kabar baiknya, kelemahan otot panggul bisa diperbaiki. Asal tahu cara, dan ibu tidak menunda lagi untuk mulai memperkuatnya dari sekarang. Bayangkan jika hanya karena hal sepele ini, ibu kehilangan kepercayaan diri, takut bepergian, takut bersosialisasi. Jangan tunggu sampai terlambat. Yuk kita pelajari dan atasi bersama-sama. 2. Overactive bladder. Sekarang bayangkan ini Bu. Ibu baru saja pipis,
Baru 15 menit berlalu, tiba-tiba ingin pipis lagi. Masih ditahan? Sudah keluar sedikit. Setiap malam, bolak-balik kamar mandi sampai 5 kali. Tidur pun jadi terganggu. Apakah ibu pernah mengalami ini? Kalau iya, besar kemungkinan ibu mengalami kondisi yang disebut overactive bladder, OAB, alias kandung kemih yang terlalu aktif. Ini bukan hal sepele. Bayangkan Bu, betapa melelahkannya jika tubuh kita sendiri memberi sinyal palsu terus-menerus. Kandung kemih kita sebenarnya belum penuh, tapi otak membaca seolah sudah darurat. Akibatnya, kita jadi bolak-balik ke kamar mandi, takut keluar rumah, dan lebih parahnya mulai menghindari kegiatan sosial. Ibu tahu, ini bisa membuat kita makin merasa tua, tak berdaya, dan terisolasi. Tapi jangan menyerah. Overactive bladder bisa dikendalikan dengan latihan pernapasan, pengaturan jadwal buang air kecil, bahkan terapi dari dokter. Langkah pertama adalah sadar bahwa ini bukan hanya nasib, tapi kondisi yang bisa dikendalikan jika ibu mulai peduli pada tubuh sendiri. Jangan tunggu parah dulu Bu. Mulai dari sekarang, yuk dengarkan sinyal tubuh dengan lebih bijak. 3. Penurunan hormon estrogen pasca menopause. Siapa sangka, menopause bukan hanya membuat kita berhenti haid, tapi juga melemahkan kekuatan kandung kemih secara perlahan-lahan. Saat hormon estrogen menurun, jaringan kewanitaan menjadi lebih tipis, kering, dan sensitif. Termasuk jaringan di sekitar kandung kemih dan uretra, saluran tempat keluarnya air kencing. Estrogen adalah pelindung alami organ kewanitaan kita. Saat ia menghilang, tubuh kehilangan perisai. Dan akibatnya, kandung kemih lebih mudah teriritasi, otot sekitar saluran kencing melemah, dan kita makin sering mengalami kebocoran pipis. Banyak wanita yang tidak menyadari ini. Mereka pikir biasa, umur memang sudah tua. Tapi ini bukan soal usia Bu, ini soal hormon yang bisa dijaga keseimbangannya, baik lewat pola makan, olahraga, atau terapi hormonal dari dokter. Jangan biarkan ibu jadi seperti banyak wanita lain yang memilih diam dan menahan malu. Jangan tunggu sampai harus memakai pembalut dewasa setiap hari. Kita bisa mencegah semua itu. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk mengakui bahwa ada yang berubah dalam tubuh kita, dan keberanian untuk mulai memperbaikinya. 4. Diabetes. Ibu yang baik, apakah ibu termasuk yang memiliki kadar gula darah tinggi? Atau sudah pernah didiagnosis diabetes? Kalau iya, harap waspada. Karena diabetes bukan hanya menyerang mata, ginjal, dan kaki. Ia juga bisa melemahkan saraf-saraf di kandung kemih. Inilah yang disebut diabetic bladder neuropathy. Saraf yang biasanya memberi sinyal ingin pipis, jadi tumpul. Akibatnya, pipis bisa keluar tanpa terasa. Bahkan kadang ibu tidak sadar bahwa kandung kemih sudah penuh. Dan yang lebih parah, kandung kemih jadi tidak bisa kosong sempurna, air kencing tertahan. Dan akhirnya menimbulkan infeksi. Ini sangat berbahaya. Banyak wanita usia 50-70 tahun yang mengalami infeksi saluran kemih berulang karena hal ini. Tapi mereka tidak sadar bahwa akar masalahnya adalah diabetes. Jangan biarkan ini terjadi pada ibu. Jaga gula darah, konsultasikan ke dokter, dan cek fungsi kandung kemih secara berkala. Karena saat kita tahu musuh kita bisa bersiap dan melawan. Jangan biarkan tubuh kita rusak pelan-pelan hanya karena kita menganggap remeh buang air kecil. 5. Sembelit berkepanjangan. Banyak dari kita tidak sadar bahwa sembelit yang sering dibiarkan ternyata bisa menekan kandung kemih dari belakang. Kok bisa? Saat usus besar penuh karena tinja yang keras dan tidak bisa keluar, ia akan membesar dan menekan organ di sekitarnya, termasuk kandung kemih. Akibatnya, kandung kemih terasa ingin pipis terus. Dan yang lebih mengganggu, tekanan ini membuat kita tidak bisa menahan pipis dengan baik. Coba perhatikan Bu, apakah ibu sering merasa kembung, susah buang air besar, atau duduk lama di toilet, tapi tidak ada hasil? Itu bisa jadi awal dari lingkaran setan antara sembelit dan inkontinensia. Banyak lansia yang berpikir, cuma susah BAB. Padahal, ini bisa berdampak ke saluran kencing, bahkan ke kesehatan ginjal dalam jangka panjang. Solusinya, mulailah konsumsi serat dari sayur dan buah, banyak minum air putih, dan lakukan gerakan ringan untuk merangsang kerja usus. Jangan anggap remeh Bu, karena saat usus sehat, kandung kemih pun bisa lebih lega, dan kita tidak harus lagi bolak-balik ke kamar mandi, hanya karena sembelit yang diam-diam bikin repot. 6. Efek samping obat. Ibu tercinta, saat usia kita memasuki kepala 5 atau 6, minum obat setiap hari seolah menjadi rutinitas yang tak terhindarkan. Obat darah tinggi, kolesterol, jantung, diabetes, semuanya jadi teman setiap pagi dan malam.
Tapi, tahukah ibu, bahwa beberapa obat yang kita konsumsi, bisa menjadi penyebab tersembunyi, mengapa kita makin sering pipis, atau bahkan tidak bisa menahannya. Banyak orang tidak tahu, bahwa obat tidur, obat penenang, obat antihipertensi, bahkan beberapa jenis antidepresan, memiliki efek samping terhadap sistem saraf, dan otot kandung kemih. Akibatnya, refleks kita terhadap rasa ingin pipis menjadi lemah, atau sebaliknya, terlalu aktif. Tubuh jadi tidak tahu kapan saatnya menahan, dan kapan saatnya mengeluarkan. Hasilnya, pipis bisa keluar tanpa kendali. Bayangkan Bu, saat kita pikir kita sudah menjaga kesehatan dengan minum obat rutin, ternyata di sisi lain, kandung kemih kita jadi korban. Tapi bukan berarti ibu harus berhenti minum obat. Bukan begitu. Yang perlu dilakukan adalah konsultasi jujur dengan dokter, ceritakan keluhan soal sering pipis, dan tanyakan apakah ada alternatif obat yang lebih ramah terhadap kandung kemih. Jangan diam, jangan anggap ini efek samping wajar, karena tidak ada yang wajar dari kehilangan kendali atas tubuh sendiri. Kita masih punya pilihan, asal kita mau jujur pada diri sendiri, dan menyuarakan apa yang dirasakan. Jangan biarkan obat yang seharusnya menyembuhkan, justru membuat kita merasa makin tua, makin tak berdaya. 7. Kurangnya aktivitas fisik. Bayangkan tubuh ibu seperti mesin. Semakin sering digunakan dan dirawat, maka performanya tetap terjaga. Tapi, jika dibiarkan diam terlalu lama, perlahan ia akan berkarat, kaku, lalu rusak. Hal ini juga berlaku pada otot-otot pengendali kandung kemih. Banyak wanita lansia yang, setelah pensiun atau tidak lagi aktif bekerja, lebih banyak duduk, rebahan, atau hanya beraktivitas ringan di dalam rumah. Lama-lama, otot-otot yang seharusnya berfungsi untuk menahan pipis mulai melemah karena tidak dilatih. Senam Kegel, mungkin hanya pernah dengar, tapi belum pernah dilakukan. Padahal, senam sederhana itu, bisa jadi pembeda besar antara hidup bebas bergerak atau hidup dengan pembalut dewasa. Kurangnya gerakan fisik juga memperlambat metabolisme tubuh secara keseluruhan, termasuk aliran darah ke area panggul, yang penting untuk mempertahankan fungsi otot dan saraf kandung kemih. Dan jangan salah Bu, aktivitas fisik bukan berarti harus olahraga berat. Jalan kaki keliling rumah, senam ringan di pagi hari, bahkan duduk tegak tekan otot panggul selama beberapa menit setiap hari, semua itu bisa membuat perbedaan besar. Kita sering memberi alasan, saya sudah tua, mana kuat. Tapi justru karena kita sudah tua, maka kita tidak boleh diam. Karena saat tubuh kita diam, penyakit bergerak masuk. Jangan tunggu sampai tubuh kita tidak lagi bisa diajak kompromi. Mulailah hari ini, meski dari langkah kecil. Karena semakin ibu bergerak, semakin tubuh ibu kembali mengingat caranya hidup dengan penuh kontrol, harga diri, dan kebebasan. Ibu yang hebat, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Kita sudah membahas 7 penyebab mengapa wanita di usia 50 hingga 70 tahun seringkali tidak bisa menahan pipis, mulai dari otot panggul yang melemah, hingga efek samping obat yang mungkin tak disangka. Semoga setelah menonton ini, ibu tidak merasa sendiri lagi. Apa yang ibu alami bukanlah aib, bukan kutukan usia tua, dan bukan pula sesuatu yang harus disembunyikan. Justru sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk lebih mengenal tubuh sendiri, dan mulai merawatnya dengan lebih sadar. Karena setiap ibu berhak untuk tetap merasa nyaman, percaya diri, dan bebas menjalani hari-hari tanpa rasa malu. Dan langkah kecil yang ibu ambil hari ini, bisa menjadi awal dari hidup yang lebih sehat, dan bermartabat di masa senja.